Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tersangka kasus dugaan penganiayaan prajurit TNI oleh anggota klub motor gede di Bukit Tinggi, Sumatera Barat terus bertambah. Jumlah total tersangka hingga saat ini menjadi 5 orang. Lalu bagaimana penyidikan kasus ini dan apakah masih ada kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka? Saat ini kami sudah terhubung dengan AKP Khairul Amri Nasution, Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi. Selamat petang Pak Khairul. Selamat petang. Pak Khairul, bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini, Pak? Ya, untuk perkembangan kasus ini, kami update untuk yang terakhir. Update yang terakhir kali, awal mula kasus ini kami mulai melaksanakan penyelidikan, yang mana kita mencari ada atau tidaknya suatu tindak pidana tersebut. Kemudian kami telah mengumpulkan dan merangkum segalanya, terus menggelar bahwasanya telah terdapat suatu tindak pidana di dalam itu. Kemudian kami menggelar menetapkan 2 tersangka. Kemudian di dalam proses penyidikan kami menetapkan 2 lagi tersangka, menjadi total tersangka 4, dan terakhir update kami menetapkan 1 lagi tersangka, jadi total tersangka 5. Baik. Setelah rangkuman tersebut, apa tindak pidana yang kemudian disangkakan dan apa pasal serta ancaman hukumannya, Pak? Baik, untuk pasal yang kita sangkakan terhadap perkara tersebut adalah pasal 170 Junto 351, Junto 56 KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana ancaman tersebut adalah 7 tahun. Baik. Ya, ini terkait dengan adanya salah satu tersangka yang masih di bawah umur, Pak. Bagaimana dengan penanganan hukumnya, Pak? Baik, untuk yang tersangka di bawah umur ini, dari 5 tersangka kita pisahkan menjadi 2 berkas perkara, yang mana yang 1 perkara khusus untuk dewasa, 4 tersangka jadi 1 berkas. Kemudian yang 1 ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, kita melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Baik, ini bagaimana sih Pak akhirnya tersangka di bawah umur ini akhirnya terungkap dan apa yang ia lakukan di dalam kegiatan hal yang tidak diinginkan tersebut terhadap anggota TNI? Jadi begini, awal mula kejadian apa yang dia lakukan, awalnya itu ya ini terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor ini. Kemudian apa yang dilakukannya di situ adalah dengan perannya si ABH ini yang berhadapan dengan ini, dia menendang salah satu korban. Baik. ABH ini apakah anak dari salah satu tersangka juga yang ada di rombongan motor gede ini atau bagaimana, Pak? Untuk ABH ini tidak termasuk di dalam satu rombongan. Kemudian kebetulan orang tuanya tidak ada dalam geng motor tersebut. Jadi dia hanya menyaksikan lalu ikut menendang begitu? Dia ikut di dalam rombongan Harley tersebut. Kemudian pada saat kejadian dia yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara menendang korban. Jadi artinya dia ada di rombongan motor gede tersebut, tapi tidak ada orang tuanya yang di rombongan tersebut, Pak, begitu ya? Tidak ada, orang tuanya tidak ikut, orang tuanya di Bandung. Dia membawa motor sendiri atau justru dibonceng juga atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk ABH ini dia membawa motor sendiri. Baik. Terakhir, Pak Khairul, apakah ada kemungkinan bertambahnya tersangka, Pak? Nah, nanti kita masih menganalisa dan mendalami kembali tentang bukti-bukti yang ada. Baik. Terima kasih Pak AKP Khairul Amri Nasution, Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.